Halo saudari-saudara Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Saudara Juan Carlos Subanmukin OFM. Pada kesempatan ini, saya sedang berada bersama dengan 6 saudara yang sedang berbahagia. Sebentar lagi, mereka akan mengikrarkan kaul kekal. Apa sih itu kaul kekal? Nah, kaul adalah janji setia yang diikrarkan oleh seorang biarawan atau biarawati yang di dalamnya memuat nasihat-nasihat Injil. Di dalamnya terdapat 3 nasihat Injil, yakni ketaatan, hidup tanpa milik, dan kemurnian. Mereka akan mengikrarkannya 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu disebut sebagai kaul kekal. Nah, sebelumnya kita sapa dulu ya ke-6 saudara yang tampan-tampan ini. Silakan para saudara untuk memperkenalkan diri, namanya, dan dari paroki mana, keuskupan mana, silakan. Halo, perkenalkan saya Saudara Alan OFM. Saya berasal dari paroki Santa Maria Penghibur Orang Perduka Citarekas, Keuskupan Ruteng. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Halo, nama saya Saudara Ano. Saya berasal dari paroki Kurtiswaka, Keuskupan Bandung ini. Saya Saudara Edwin Nurung OFM dari paroki Santo Franciscus Assisi Karot, Keuskupan Ruteng. Saya Saudara Alfred OFM, biasa dipanggil Apet ya. Dan saya berasal dari paroki Santa Teresia Lisu, Longgo, Keuskupan Ruteng. Saya Saudara Melki OFM dari paroki Hati Kudus Yesus Laktutus, Keuskupan Atambua. Saya Saudara Evan dari paroki Santo Arnulus Jansen Belengga, Keuskupan Ruteng. Oke, nah kita sudah mendengar nama dan asal dari ke-6 saudara ini ya. Tetapi sebelum mereka mengikrarkan kaul kekal, bolehlah kita berbincang-bincang bersama dengan mereka. Kita tanya-tanya nih, gimana sih perjalanan panggilan mereka sampai mereka berani untuk mengikrarkan kaul kekal. Gimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Baik. Luar biasa. Luar biasa, baik. Sehat semua kan? Sehat. Puji Tuhan ya. Nah, saya mau tanya nih soal bagaimana sih perjalanan hidup para saudara ketika sudah bergabung menjadi seorang Fransiskan. Pasti kan ada pengalaman suka duka, pengalaman jatuh bangun. Saya akan memberikan pertanyaan yang semoga dengan dijawab ya dengan sukacita ya. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih para saudara itu berani memutuskan untuk kaul kekal? Apa perasaannya dan gimana? Kok bisa sih? Nah, mungkin saudara Alan dulu deh, boleh menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang memang menantang ya. Kenapa saya dipilih untuk menjadi seorang Fransiskan seumur hidup? Ya. Alasan saya pertama-tama melalui ketertarikan saya mengapa memilih menjadi seorang Fransiskan ya. Simpel saja. Bapak saya itu namanya Franciscus. Mama itu Francisca, jadi saya seorang Fransiskan. Wah, Menyempurnakan itu. keren. Sangat komprehensif. Dan kenapa kemudian saya memilih kaul kekal? Saya ingin menghayati dengan sungguh cara hidup Santo Fransiskus dari Assisi, dan refleksi lebih lanjutnya saya merasa bahwa saya dicintai oleh Tuhan, maka Dia memilih saya seperti itu. Wah, keren kan? Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih Saudara Alan. Berikutnya yang saya mau tanyakan, masih pertanyaan yang sama, kenapa mau kaul kekal?
Dan bagaimana perasaannya sekarang? Ya, saudara Epang. Oke, saudara Carlo ya. Yang pertama tentu saja saya merasa dipanggil gitu. Melalui dialog personal dengan Tuhan ya, dalam doa gitu ya, dalam ibadat harian yang saya jalankan, saya merasa dipanggil. Lalu kemudian pengalaman itu menunggukan panggilan saya gitu. Saya kira saya sangat cocok dengan cara hidup Fransiskan yang menekankan persaudaraan lalu kesederhanaan. Saya kira itu. Dan saya sangat bahagia untuk mengikuti dua cara hidup itu. Oke, berarti perasaannya yang dominan sekarang bahagia ya, terus syukur juga ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Hebat. Mungkin satu lagi deh untuk pertanyaan ini ya. Ini yang dengar-dengar ini saudara yang menjadi penatua dari keenamnya ini ya. Sulung. Putra sulung. Wah. Ya. Saudara Melki, silahkan. Oke, terima kasih saudara Carlo. Ya, saya memutuskan untuk menjadi Fransiskan memang pilihan yang saya hidupi sudah berapa tahun ini, dan dalam setiap dinamika yang saya jalani dalam persaudaraan, saya menemukan bahwa inilah jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk saya jalani. Maka saya memilih untuk mengikuti Tuhan melalui cara hidup sebagai seorang saudara Dina, yaitu menghidupi 3 janji Injili, yaitu ketaatan, kemurnian, dan tanpa milik. Nah, itu yang menjadi komitmen saya untuk mengikrarkan kaul kekal ini. Suara tertua ya. Tertua ya. Suara putra sulung ya, luar biasa. Perasaannya gembira ya. Sangat gembira. Sangat emosional. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, para saudara. Apa sih pengalaman yang paling menarik selama kurang lebih 6 tahun ini ya menjadi seorang Fransiskan? Mungkin saudara Alfred. Saya mau tanya pengalaman saudara Alfred yang paling menarik selama menjadi Fransiskan selama ini. Ya, pengalaman yang paling menarik selama menjadi seorang Fransiskan itu hidup di dalam persaudaraan, terutama di komunitas ya. Banyak hal-hal yang kemudian membuat saya secara pribadi bertumbuh, berkembang, dan juga secara emosional saya dibentuk di dalam persaudaraan, di dalam komunitas. Yang paling kecil itu komunitas ya, sehingga saya bisa cerah, bergembira. Ya, walaupun ada juga sisi-sisi beratnya gitu, tapi saya bertumbuh dan berkembang di dalam komunitas, dan itu merupakan hal yang menarik dalam perjalanan saya menjadi seorang Fransiskan. Oke, berarti komunitas ya yang menarik selama ini ya. Wah, komunitas ya. Terima kasih saudara Alfred. Oke. Kemudian saudara Ano, apa sih yang selama ini pengalaman yang menarik menjadi Fransiskan untuk saudara Ano? Baik saudara Carlo, saya merasa hidup panggilan ini sangat menarik karena saya yakin dan percaya bahwa di dalam Fransiskan saya menemukan tentang persaudaraan, dihormati sebagai saudara, sebagai pribadi yang sangat dicintai oleh para saudara. Apapun sikap sisi manusiawi, tetapi disitulah Tuhan membantu saya supaya saya bisa mengembangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri saya. Dan dalam persaudaraan WFM saya menemukan hal itu yang membuat saya semakin kuat, teguh, dan mau melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Kira-kira Ini kakak kedua. Ini kakak kedua. Kakak kedua ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, pertanyaan ini tuh agak sedikit personal para saudara. Nah, pertanyaannya adalah apa dan atau mungkin bagaimana tanggapan orang tua para saudara ketika saudara memberitahu mereka bahwa saudara memutuskan untuk mengikrarkan kaul kekal. Saudara yang mengaku dirinya gemoy ya. Siapa itu? Saudara Alan, silahkan. Oke, terima kasih saudara Carlo. Mengenai tanggapan orang tua sendiri memang sangat
menggugah hati saya ya. Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan ketika saya memutuskan untuk masuk dalam Fransiskan, lalu kemudian memilih untuk kaul kekal, saya memberikan pertanyaan ini kepada Bapak dan Mama saya. Apakah Bapak dan Mama setuju? Lalu kemudian mereka hanya mengeluarkan kalimat ini. Utamakanlah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Wow. Oke. Itu yang menjadi moto saya ya. Kenapa saya memilih moto itu? Memang dasarnya dari hati nurani mereka ketika mengikhlaskan saya untuk hidup seutuhnya dalam persaudaraan Fransiskan. Sehingga momen kaul kekal ini adalah bentuk kebaktian saya untuk seumur hidup, sekaligus pemberian diri saya dan juga rasa cinta saya karena mereka sudah mendukung saya untuk menjadi seorang Fransiskan seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Wah, terima kasih saudara Gemo ya. Ya, carilah dulu kerajaan Allah ya, saudara. Maka Carlo, pembagian tanah untuk dia sudah tidak ada. Karena sudah cari kerajaan Allah ya, tanah untuk dia sudah ada. Ya, ada benarnya juga sih. Langsung catat provinsial. Iya. Pertanyaan berikutnya masih sama sih, tapi kemudian saya ajukan ke saudara Epang. Apa perasaan orang tua ketika saudara memberitahu memutuskan untuk kaul kekal? Ya tentu saja saya sudah menyampaikan ini sejak saya menjalani masa tua begitu, bahwa inilah jalan hidup saya, dan orang tua saya memang sejak awal sudah mendukung itu, mendukung panggilan saya gitu, sehingga ya terkesan senang juga dan tidak ada hambatan gitu. Saya kira itu sih. Wah. Nah, berikutnya semakin dalam lagi nih pertanyaan ini, semakin tembus-tembus. Apa pengalaman sulit? Pertanyaannya ya, apa pengalaman sulit yang pernah dialami para saudara saat ya ini ya, selama menjadi Fransiskan ini ya? Apa pengalaman sulit yang pernah saudara alami? Saudara Edwin Nur mungkin boleh membagikan pengalamannya. Berbicara tentang pengalaman paling sulit ya. Iya. Jujur selama berapa ya? 145 selama 5 tahun pengalaman paling sulit itu belum dirasakan. Tetapi memasuki tahun yang ke-6, yaitu tahun orientasi pastoral, itu top. Di situ saya merasakan ada sebuah pengalaman yang menarik ya, di mana 3 kaum itu, khususnya itu ketaatan dan kemiskinan itu betul-betul ditantang. Oke. Gimana? Tahun kemarin itu saya top di itu ya, sebenarnya di 2 komunitas sih, komunitas Kuneru yaitu Atambua dan komunitas Ekopastoral Motamaru juga, dan dia masih di Atambua juga. Tetapi aktivitas sehari-hari itu adanya di komunitas Ekopastoral Motamaru. Di situ saya bersama Bruder Agus, bersama 4 saudara aspiran, dan yang terakhir itu bersama saudara Pudi, Bruder Pudi. Oke. Kehidupan di sana cukup sulit dari segi fasilitas, ekonomi, semuanya cukup sulit. Persaudaraan juga betul-betul ditantang. Dan di sana saya menemukan bahwa memang perasaan diutus itu dan perasaan untuk menghayati kehidupan kaul itu betul-betul menjadi sebuah sebuah rintangan dan penuh perjuangan ya. Di mana kita harus mentaati kata Kristus itu ya, hiduplah seturut Injil suci itu ya. Iya. Wah, susah sekali. Dan pengalaman paling sulit itu adalah mengelola keuangan di situasi ekonomi yang tidak mendukung. Oke. Pada saat itu Bruder Agus sedang pergi meninggalkan komunitas, yang di komunitas hanya ada saya sendiri dan bersama 4 saudara aspiran, dan keuangan komunitas dalam masa sulit tidak bisa memenuhi untuk kehidupan kami di bulan berikutnya. Nah, pada saat itu kami telah bercocok tanam, yaitu menanam tomat,
menanam padi, Jagung. pepaya, jagung. Oke. Semua lah. Dan untungnya rupanya rahmat Tuhan itu tidak pernah itu ya, tidak pernah hilang ya. Dan pada saat itu dia telah ya, memberikan berkatnya kepada saudara tomat itu ya, yang telah berbuat cukup lebat ya. Subur ya, tumbuh Subur, tomat. tumbuh subur. Wah, luar biasa. Ya. Padahal saat itu situasinya cuaca sangat tidak mendukung, hujan lebat, angin kencang, tapi tomat kami itu tetap bertahan ya. Wow. Sehingga untuk memecahkan krisis keuangan itu Jual tomat. jualah tomat itu. Oh, iya. Jualan tomat ya. Jualan tomat. Dari tomat itulah kami bisa hidup untuk 1 bulan berikutnya. Oke. Kurang lebih itulah situasi sulitnya dari saya. Itu pengalaman sulit. Untung ada saudara tomat. Tepuk tangan dulu ya. Bertahan dari pohon tomat ya para saudara ya, luar Dari tomat biasa. menuju kau kekal. Oh, dari tomat menuju kekal. Masih pertanyaan yang sama saya tujukan kepada saudara Alfred. Apa sih pengalaman sulit yang pernah dialami selama ini? Ya, kalau tadi pengalaman sulitnya itu Edwin, pengalaman tomat. Tomat, masih tomat. Iya, ini memang lebih seru sih berbicara tentang tomat ya. Tapi kalau saya selama perjalanan panggilan saya sebagai saudara Fransiskan gitu ya, pengalaman yang paling sulit saya rasakan benar-benar dalam persaudaraan itu menjadi saudara bagi yang lainnya. Dengan segala keterbatasan, ya saya berusaha untuk menjadi saudara bagi yang lain. Dan memang susah ya, ketika kita misalnya, ketika saya mengidealkan sesuatu di dalam komunitas paling kecil, ternyata ada saudara yang tidak menerima gitu. Dan di situ biasanya muncul percecokan gitu ya, antara menerima dan tidak. Dan kemudian ya ujung-ujungnya baku tanding itu, tanding mulut gitu ya. Oh, adu mulut ya maksudnya adu ya. mulut. Tanding mulut tuh. Masih abstrak. Maksudnya bertengkar gitu ya. Komentar. Bukan gini, tapi gini ya. Gitu. Dan itu ya pengalaman sulit ya. Ternyata ada saudara yang mungkin kurang menerima keberadaan kita, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi saudara yang baik bagi yang lain. Walaupun juga kadang membuat saudara yang lain itu merasa sakit hati ya. Oh, Gitu. ya, feel ya. Iya, memang tidak terlalu mendalam sih. Oke, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya menarik ya. Selalu menjadi pertanyaan yang menarik untuk ketika ditujukan kepada biarawan biarawati gitu ya, atau untuk kaum religius seperti itu. Pertanyaannya adalah, pernah naksir nggak sih? Atau bahkan pernah pacaran nggak para saudara ini? Saudara Epak, silahkan. Ya, saya pernah pacaran dan tipe cewek ya sesuai dengan selera saya gitu, cantik dan tenang, kalem gitu. Tapi semenjak masuk Fransiskan ya, saya harus mencintai Tuhan lebih dalam dari Wah, luar biasa. itu. Itu saja. Oh, lanjut silakan Bapak Melki. Oh iya. Ya, sebagai lelaki yang normal pasti rasa tertarik dengan lawan jenis itu hal yang wajar. Ya, saya naksir dengan lawan jenis. Kemudian sebelum masuk Fransiskan ya, saya pernah menjalin relasi khusus dengan lawan jenis. Tapi pada akhirnya ya saya harus memutuskan mana jalan yang harus saya jalan. Akhirnya saya menanggalkan cara hidup lama saya dan mengenakan cara hidup baru sebagai Fransiskan untuk mencintai Tuhan, belajar mencintai Tuhan melalui 3 kaul itu yang saya jalan. Terima kasih. Biasa ya. Lanjut saudara Alfred. Ya, pernah naksir atau pernah pacaran ya? Atau Dan pernah naksir dan pernah pacaran. ya selama menjadi seorang Fransiskan, saya harus tegaskan memang saya tidak pernah pacaran gitu. Selama menjadi Fransiskan. Tetapi kalau pernah naksir sampai hari ini juga kalau ada cewek
Kalau cantik ya sebagai laki-laki normal saya naksir. Apa pertanyaannya kemudian? Apakah dia mau? Iya, kita boleh aja naksir gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah dia mau tidak ya? Apalagi dengan laki-laki berjenggot seperti itu, ya banyak juga yang cari sih. Ya. Tapi itu pada intinya mencintai Fransiskan, mencintai Kristus itu adalah pilihan sekarang, dan naksir itu wajar-wajar saja. Ya, ya gitulah. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi naksir selalu ya sampai hari ini naksir, tapi ya sebelum menjadi Fransiskan pernah pacaran. Gitu. Oke, lanjut Saudara Edwin. Ya, kalau berbicara tentang naksir itu menurut saya hal yang lumrah ya. Sampai kapanpun, bahkan sampai hayat mungkin masih lumrah kita naksir ya. Dimana kan ciptaan Tuhan itu kan yang rambut panjang itu kan wis cantik ya. Tapi jadi naksir Sebentar, maksudnya lawan jenis ya. Iya, oke. Lanjut. Apalagi kan sebenarnya laki-laki sini kan. Iya, betul. Dan kalau ditanya pernah pacaran, pernah. Tetapi itu sebelum saya masuk Fransiskan. Oke, kita lanjut ke Saudara Ano. Baik. Terkait dengan pertanyaan ini, apakah pernah naksir dan pacaran? Memang sebagai pribadi yang cukup lama di luar, pasti hal ini yang menjadi kelamaan menurut saya, karena saya sebelum masuk ke SMA saya mau pengen nikah cepat. Udah ada rencana nikah dini ya. Wah, setelah tamat SMA Tuhan mengubah cara saya menjalankan panggilan. Nah, disitulah saya berusaha memutuskan ya untuk hal itu, dan pacaran itu memang sesuatu yang kadang-kadang datang tiba-tiba, tapi juga suatu komitmen yang terus menerus dipertimbangkan. Tapi yang sering datang adalah kata naksir ini memang tidak akan hilang meskipun sedikit dilupakan, tapi tidak akan dilupakan. Menurut saya Apalagi cewek daya. Oke, luar biasa ya, sempat ada rencana nikah dini tapi kemudian merubah sudut pandangnya ya, jadi Fransiskan. Itu luar biasa ya, ini suatu turning point yang luar biasa loh. Coba Saudara Alan, silahkan. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan Saudara Edwin tadi berkaitan dengan soal relasi ya, bahwa relasi itu akan selalu ada dalam setiap pribadi, karena ini kan menyangkut afeksi. Tapi kemudian bagaimana afeksi itu dikelola dengan baik. Lalu kemudian berkaitan dengan pacaran, ya pernah ya menjalin relasi dengan lawan jenis ya. Tapi kemudian pengalaman itu yang membuat saya dewasa dalam panggilan saya, mematangkan panggilan saya. Tentu juga karena bukan usaha saya sendiri, tetapi karena saya dibantu oleh para saudara yang lain, didorong oleh saudara yang lain untuk mencoba menimbang mana pilihan yang terbaik. Apakah mencintai Fransiska atau Fransiskus? Oh, ya. Memang Fransiska dari mama ya. Fransiska. Sebentar ya. Fransiska yang mana dulu? Bukan Fransiska mama. Fransiska mama tetap ya. Fransiska yang lain mas. Oke. Ya. Sehingga bagi saya pacaran itu kan soal relasi ya. Relasi. Saya merefleksikan kata relasi itu dari dua ejaan ya. Rela dan sih gitu ya. Sehingga kemudian ketika saya memutuskan untuk kekal, maka kemudian saya merelakan semuanya. Relasi gitu ya. Dan memilih untuk menjadi Fransiskan seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya saudari-saudara, percakapan kita bersama dengan keenam saudara yang berbahagia ini. Marilah kita mendoakan keenam saudara ini supaya mereka tetap setia dan teguh dalam menjalani panggilan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.
Tuhan memberkati. Pace